bacaan surat til bibir ikut. Nah, ketika imam Bismillahirrahmanirrahim ikuti. Nah, sehingga nanti begitu imam batal makmum kaharep teh nulikeun teh sesuai dengan irama imam anu geus turun tadi. Ya. Jadi lamun geus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba imam teh mundur atau keluar kena panto mihrab dia diajak aya panto. Jawab ieu mah tadi panto tadi kunci nyumput kadinya nagok dirinya ibu nongkrong. Ya. Atau kadinya ka tukang. Tepak nu di tukang sila kahareup langsung ihdinas siratal mustaqim atau baca deui tadi anu terakhir imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teu kudu ti bismillah deui eta ciri jelema anu ngarti tapi insyaallah jarang di urang praktek nu kitu da jarang imam nu hitut dina hitut nage jarang imam nu ngaku terus lu kapan ayeuna para menteri, para ketua-ketua itu teh kepala-kepala anu korupsi teh jarang ngaku kecuali mun geus katewa. Nya. Padahal susah ngaku, aduh tong diperpanjang geus abdi mah ieu teh maling. Ya Allah geus mundur lah jadi ketua KPK. Naon susah anak kitu nya. Ieu mah geus jadi tersangka mungkin mundur orang ngaju deui lah. Mudah-mudahan anak incu urang montong karena itu nih Bu ya. Amin gitu Bu. Siapa tahu anak incu dari Bapak Ibu yang ada di sini jadi ketua Basarnas nanti kan aya nu ngomong. Kan ke bakal paraeh tebun lain nanti. KPK ini saya. Ya. Ning rek nyalonkeun sieun kapilih. Mun kapilih moal ngaji di dieu. Geus bae kudunya. Ya. Rek ngaji kumaha atuh di kiri kanan dikawal. Heuh, mantap ayeuna. Ya. Gitu. Bae itu. Dengan Pak Teguh teu dikawal ayeuna. Ya teh jadi ketua. Ya. Sekali jadi ketua RW dikawal, Pak Tatang dikawal sama Pak Tatang jeung Pak Pak Dadan jeung Pak Teguh jeung Ibu. Ya. Ibadah merupakan makom atau kedudukan yang sangat agung yang dengannya seorang hamba menjadi mulia. Jadi jangan lupa Bu, ibadah itu untuk memuliakan diri. Jadi manusia yang menghargai dirinya adalah yang beribadah hanya kepada Allah. Itu menghargai diri. Ainu hitut, nah, batal. Kenapa? Tidak suci. Menghargai dirinya. Mundur. Pejabat goreng sopak. Korupsi. Ya. Pejabat anu berbuat sesuatu yang tidak adil. Mundur. Naon susah ibunya. Kudu sing tarik tadi di masjid teh budak ini mah teu sarieun atunya. Matak sangareunahna teh wali kota ditewak. Ya, gubernur ditewak, menteri ditewak. Ya. Ketindih pantesan kamu. Ketua DKM ucap ditewak. Ya, jadi itu kali tewak ya. Ya. Syukur ya Bu ya. Insya Allah kita juga sih kan nama lamun jadi pemimpin mah ditewak oge. Kan kita mah tidak jadi pemimpin. Da eueuh rek dikorupsi lagi rek korupsi naon ya. Kenceleng masjid oge aya ngan saeutik ya. Teu saimbang ya. Terus Bu. Kira-kira Ibu lamun kenceleng masjidnya 2 miliar dirinya. Hah? Awet moal. Oh, ya. Makanya sengaja, ya Allah jangan sampai kenceleng masjidku sampai 2 miliar. Supaya di sini selamat kabeh. Sabab paling ngeunana ge. Ya. Baik. Lanjut. Ya. Dan dia telah menyebut ibadah merupakan makom kedudukan yang sangat agung dan dengannya seorang hamba menjadi mulia karena kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan dia telah menyebut rasulnya Nabi Muhammad sebagai hambanya yang menempati makom yang paling mulia. Makom itu kedudukan lain makam Bu ya. Lain makam kuburan. Makom itu kedudukan, derajat bahasa orang nama Bu ya. Ya. Kemudian disebutkan di sini juga bahwa yang menempati makom yang paling mulia firman Allah Subhanahu wa taala subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Nah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu-satunya manusia yang diisrakan dan dimi'rajkan sampai dengan ke Sidratul Muntaha, melihat semua penghuni surga dan segala isinya, kemudian balik lagi ke dunia untuk membawa keselamatan. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang ada yang sampai ke surga? Menurut riwayat dulu Kanjeng Nabi Adam di surga, diturunkan ke dunia nepi ka ayeuna can nepi ka surga deui, baru di langit pertama. Nah, kabarnya begitu, Bu. Ya. Ada yang meriwayatkan bahwa ada seorang nabi namanya Nabi Idris, geus asup surga mung balik. Balik. Ditah balik mung geus di dieu cenah betah. Tapi anger teu nepi kana tempat yang di singgahi Kangjeng Nabi. Beliau masih berada di langit ke berapa, Bu? Lamun teu 3 4, mun teu 4 5, mun teu 5 genep, mun teu genep 7. Ya. Cing sok. Langit ka hiji Nabi, langit kedua Nabi Isa jeung Nabi Yahya, Nabi Zakaria, langit katilu Nabi Idris, langit keempat Nabi Yusuf. Terus dibalik teu? Dibalik teu? Keyakinan ibu da kuring oge cakar itu. Ya. Nu kalima, nu kagenap Nabi Musa, nu katujuh Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha ngan balik deui. Ini ayatnya, ya. Itu alhamdulillah hari ini kita dapat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW oleh-oleh dari Sidratul Muntaha, namanya ibadah sholat yang akan menyelamatkan dan membuat selamat bagi orang lain. Jadi orang yang sholat itu pasti dia selamat dan pasti akan menyelamatkan. Lain mudah-mudahan. Tapi sholat nu kumaha? Sholat nu khasyi'un, kan gitu ya. Pada ablahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Aya oge nu sholat tapi teu nyelametkeun, malah diana sorangan, cilaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat Bapak Ibu sahun atau khasyi'un? Pilih A sahun, B khasyi'un. Ibu hayang sahun hayang khasyi'un? Hayangna khasyi'un, tapi keur salat sagala dipikiran, Al-Fatihah can ngarti, Al-Fatihah tara bener, rek kumaha khasyi'un? Astagfirullahaladzim, paun da abdi mangan sakitu-kituna, maka ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu nyebutnya. Nah, ditegaskan di sini Allah telah menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba ketika menurunkan Al-Quran kepadanya, ketika beliau menjalankan dakwahnya, dan ketika diperjalankan pada malam hari. Dan dia membimbingnya untuk senantiasa menjalankan ibadah pada saat-saat hatinya merasa sesak akibat pendustaan orang-orang yang menentangnya. Kemudian Allah berfirman, dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa di dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, yaitu orang yang salat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang dijanjikan, yaitu yang diyakini berupa ajal. Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Bapak Ibu, Kangjeng Nabi itu jadi abdinya Allah itu ketika naik ke Sidratul Muntaha, ketika bertemu Allah, ketika sedang bekerja, ketika sedang menjadi suami, ketika sedang ngasuh cucunya, ketika sedang berdakwah, ketika sedang sholat, ketika sedang memasak, ketika sedang ngambil kayu bakar, ketika sedang kerja bakti, semuanya Kangjeng Nabi itu adalah abdinya Allah. Itu. Penari ulama ini buat Kangjeng Nabi itu sholat di masjid, begitu dakwah. Tidak, beliau memasak,
beliau ngasuh cucunya, beliau ngelonin istri-istrinya. Jangan lupa Pak Teguh, ngelonin istri-istrinya itu adalah ibadah Kangjeng Nabi. Ya. Akhirnya diturunkan ke orang supaya bapak dan ibu ngelonin istri, ya, atau dikelonin oleh suami itu jadi ibadah, maka sebut nama Allah, berlindung kepadanya dari godaan setan agar anak istri kita itu mendapatkan barokah dan tidak digoda oleh setan. Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton fima rojaktana. Baca. Nah, ini kan bisa doa ibu, lamun ke datang ke imah, ya tiba-tiba istri itu herang, kinclong, terus dicak burinong, ya tinggal langsung aja tuh guru maca doa ya, ini guys maca, tuh, gitu. Oke ibu, lamun datang ke imah, tiba-tiba suaminya itu diu, pikir ngopinya, pada ningali TV, ibu hayang, kan masuk hayang, ibu masuk hayang tuh kaum munafik teh gitu bu, siga numbung tapi hayang, ya. Hai tapi RR, nah, mau tapi malu. Terus terang, sekarang lagi banyak istri yang tidak terus terang pada suami, makanya banyak bencana. Karena istri tidak terus terang pada suami. Suami apalagi tidak terus terang sama istri, ya banyak. Nah, ya, dia usah terus terang bu. Bu, tuh tinggal itu ayah anak muda bu tuh. Nah, lamun cek ibu teh can naon-naon. Kan gitu ya. Padahal maksudnya kumaha lamun dibiayaan di beasiswaan. Kurangnya ya pan lamun ibu mahot, kayak tinggal nu penerima beasiswa kan dia bersedia nggak menjadikan ibu, menggantikan ibu. Kan gitu ya. Ibu lah bapak Allah mau tuh. Alhamdulillah kalau sudah lillahi taala insyaallah Bu, bareng mau Bu. Ya. Nah, kayak teman saya itu mau bareng Bu, tabrakan jungkir di jalan tol, meninggal bersama, balik rekreasi bersama, habis honeymoon bulan madu, seumur hidupnya belum pernah ke Singapura, kan sekarang menjelang pensiun, duit semoga sekali-sekali berangkat ke itunya. Siapa tahu di antara bapak ibu juga ada yang punya, cek patatang kayak mau pensiun jadi RW kan berarti bebas dia arek jalan-jalan kaci sayong, kasodong, Cipatujah, ke Pamijahan, pokoknya mereka ini-initan. Sebab naon mual ayah nu nelpon minta bantuan sebagai Pak RW. Abdi marek cicing di Gunung Sancang. Kan gitunya di Leuweung Sancang. Tiba-tiba di Leuweung Sancang Pak Tatang jeung Bu Tatang teh di Sumpingan Maung, Bu. Di Sumpingan Maung. Ya. Terus cek Pak Tatang teh cicing Maung. Aing kurang Cisayong. Istri kurang Brebes. Balik Bu, mau teh ini gitu. Selamat deh. Selamat dugi ka dieu didongengkeun ka dieu. Abdi dengan menyebut nama Allah cukup mau maneh makhluk Allah, kuring makhluk Allah ieu pamajikan kuring. Kuring keur bulan madu, kuring keur ibadah ka Allah, balik saelmuna, saalamna. Kan kita gitu begitu. Gitu. Ibu-ibu tuh siap-siap tadi. Emangnya Pak Tatang ayeuna contoh mautnya di Gunung Sancang deh nya kan malah mulih ka dieu nyanyinya lagu Kian Santang. Nya. Apa teh Mas? Lagu Kian Santang? Siapa? Coba tuh nyanyi Bu ya, lagu Kian Santang. Itu apa Ibu? Tulis Kian Santang pop Sunda. Langsung Bu muncul jadinya. Betah ngadangun teh Bu. Tapi jangan lupa ada ibu-ibu makan. Baheula pernah tahu perang Bubat nih dari yang sebelah sini ke sini kan daerahnya di tempat sekitar Banjarnegara kan itu ya Bu, Tegal, Brebes, Slawi, terus naon deui itu Bu yang banyak danasnya itu beli ya. Kan yang suka belikan itu yang seperti itu Bu. Yang belikan itu seperti itu. Malang. Beli Bu ya. Kamu orang Sunda belikan artinya apa? Untuk gede tapi amis. Tegak gitu punya. Ibu tahu nggak cara makan nas belik yang di syariat yang dicontohkan yang mengandung yang namanya punya khasiat luar biasa? Tahu nggak cara makannya?
Lamun sama kulit mah eta mah careuh Ibu. Dia makan sama hatinya, tengahnya. Nama istilah tengahnya itu apa, Bu? Hah? Heeh. Jadi dipesek heula, Bu, ulah sama tangtangna. Makanya bentuknya kecil, Bu, supaya dimakan nanti gini bersama suami, saling suapin, makan nanas belik. Ya, alhamdulillah di mana-mana sekarang sudah ada. Luar biasa, Bu. Di Bandung nggak sulit kalau nyari nanas belik. Ya, namanya disebut nanas madu Pemalang. Itu disebut belik, Bu. Sama orang Sunda bisa pangbelikan belikan. Gitu. Rajin meuli oke nanas belikan. Maksudnya kecil, Bu. Letik hate jelema belikan deh, Bu. Tapi beda jeung nanas Subang, Bu ya. Nah, jadi karena nanas paung kudu nyaho kapan urang teh di alam dunya. Hargana mahal tong dipoyok, Bu. Nanas belik jeung nanas Subang 1:2 hargana. Bahkan banding 4 kalinya. Kenapa? Dipercaya punya khasiat. Sama orang Brebes, orang Pemalang, orang Pekalongan, lamun ka Bandung neanganna ubi. Tapi tidak sembarang ubi, nu dicarinya ubi padahal naon susana meuli ubi cujung berung nya, ubi cigening. Kenapa? Beda. Bapak dan Ibu sekarang terpilih untuk sholat subuh berjamaah, berada di masjid sampai dengan keluar matahari dan sholat 2 rakaat. Itu hakikatnya Allah memilih Bapak dan Ibu untuk mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Itu maksud saya itu mau menerangkan itu. Tapi kan kudu belok heula kana ganas Ibu supaya berkesan. Jadi berjuangnya untuk beribadah di pagi hari setelah sholat subuh, diam di masjid, kemudian sholat 2 rakaat, dapat keistimewaan yang luar biasa. Menjadi obat bagi orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya, menjadi obat. Sama juga dengan tadi yang dimaksud dengan danas, ada yang besar ada yang kecil. Yang besar tidak mengalahkan yang kecil, tetapi dalam masing-masing ada suatu syariat. Baik, Bapak Ibu, akhirnya niat saya yang pengennya sampai ke ayat ke-7 dan ke-6 dan ke-7 terpotong oleh waktu, baru sampai ayat ke-5 saja tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diakhiri dengan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyebutkan bahwa inilah bagian antara diriku dan hambaku, untuk hambaku apa yang ia minta. Termasuk ketika nanti ihdinas syiratal mustaqim dan ayat yang ke-7. Alhamdulillah, mari hari ini kita akhiri dulu dengan berdoa. Sebelumnya kita bersolawat, berzikir dan bertadarus ayat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadil amin. La ilaha illallah. Al-Malikul Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wadil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن ثانيك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا ربي صل وسلم. صلى الله ربنا على أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على النبي المسلمين محمد على آله سلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والزاد يا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Allahumma ya Allah, di hari Jumat ini ya Allah kami telah membaca ayat Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk terus meningkatkan kualitas bacaan kami
pahamkan kami tentang Al-Quran, mampukan kami mengamalkan Al-Quran, nikmatkan kami dengan Al-Quran, bahagiakan kami ya Allah dengan istiqomah berjamaah membaca Al-Quran dan menyampaikan dan mendakwakan Al-Quran. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya alima ma fis syudur akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, semua yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sholat isrok sareng sholat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.